pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Om Swastiastu bagi teman-teman semua. Ini kesempatan yang sangat bagus bagi saya dan juga teman-teman bahwa kita mau belajar, begitu ya. Nah, sambil menunggu saya menyiapkan slide saya ingin tanya, kira-kira ngapain sih saya hari ini ada di sini, begitu ya. Nah, tadi udah Anto ini kawan lama dan baik begitu. Kami bertemu di Melbourne dulu ya, ketika sama-sama studi, sempat berkegiatan bersama. Jadi senang sekali udah Anto, terima kasih sudah diundang. Dan tentu senang sekali bisa berbagi dengan kawan-kawan semua. Ada beberapa kawan saya juga dari Bali, saya lihat baik dosen maupun teman-teman pejuang yang ada di banyak wadah yang saya pernah ikuti atau jalankan. Nah, saya akan berbagi pada sisi teknis dan sedikit juga nanti saling menambahkan dari teman-teman yang lain. Nama saya Made Heri Santosa, biasa dipanggil Made atau Heri. Saya dari Bali. Kalau ada yang pernah dengar Bali dan pernah ke Bali, itu senang sekali mendengarnya ya. Selain saya bekerja di kampus, saya juga mencoba belajar dan berbagi sama-sama dengan kawan-kawan dan sahabat yang ingin belajar di berbagai wadah yang saya jalankan atau ikuti. Ada namanya Bali Edukasi, ini adalah wadah seperti non-profit untuk membantu anak-anak di Bali untuk tumbuh tidak hanya pintar tapi juga menyasar sisi karakter dan literasi. Ada beberapa kawan dari Bali Edukasi yang ikut hari ini juga. Jauh dulu saya pernah buat juga yang namanya Smart Guru, semacam portal untuk para guru untuk berbagi. Ada pejuang beasiswa Bali yang diinisiasi juga di Bali. Saat ini sudah banyak sekali yang ikut, berangkat, dan gagal. Nanti ada juga yang saya ceritakan. Jadi bahkan yang berangkat sudah balik, sudah berkeluarga, punya anak. Jadi perjalanannya panjang. Salah satunya ada juga ketuanya di sini dulu, Agus ya. Saya juga membantu di asosiasi pembelajaran bahasa berbasis teknologi. Kemudian ada di wadah membuat aplikasi ya, aplikasi Android ya, bernama Susalan Dharma, dan juga membuat aplikasi edukasi untuk mencari guru part-time ya. Itu yang saya bisa ceritakan awal. Nah, yang pertama sering saya sampaikan ini, jadi jika sudah pernah ikut kegiatan saya pasti sudah tahu, karena ini sifatnya berbagi, teman-teman, ibu bapak, dosen dan semuanya. Mari kita mengosongkan cangkir kita dulu agar kita bisa menerima hal-hal baru. Karena biasanya kalau kita merasa sudah penuh, sulit sekali menerima yang baru. Dan tentu kita harus membuka mindset kita sehingga dia bekerja dengan baik seperti parasut. Oke. Sampai sana dulu, apakah jelas presentasi, slide dan suara saya? Jelas, Pak. Tolong dengan ya, terima kasih udah. Nah, teman-teman, saya ingin main-main sedikit dengan Mentimeter. Kalau memiliki laptop, silakan dibuka menti.com, kemudian masukkan kode 405714. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana, gitu. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Ada pertanyaan pertama, which country do you want to go? Ini sederhana. Nah, sekarang ini hanya karena kita berbagi, saya coba tunjukkan hasilnya ya. Apakah bisa dilihat hasilnya yang interaktif? Ada 38 orang. Paling nomor 1 Australia. Menarik ya. Ada New Zealand, USA, UK. Ya, silakan, masih 50 orang.
ya, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Jadi country ya, jadi negara yang ingin dituju, yang ingin dituju. Oke, saya tunggu kira-kira sampai 100 yang merespon kalau memungkinkan. Sekarang sudah 71, 72. Mari kita lihat kira-kira teman-teman, ibu bapak semua, adik-adik semua mau kemana ini. Jadi mulai kelihatan petanya gitu ya. Oke, ya cukuplah 80, lumayan ya. Jadi bisa dilihat petanya di sini, bisa dilihat ya website saya apa word cloud-nya. Tampaknya 4 besar itu ada US, UK, Australia, dan New Zealand. Ya, Amerika, United Kingdom itu sama nanti, fall into UK atau US. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang coba lanjut ke, ini boleh beberapa kali menjawabnya, jadi memang bebas. Coba lanjut ke pertanyaan kedua, next ya. Kita stop, sudah 96 orang, stop. Kemudian, why do you want to go there? Kenapa sih ingin pergi ke negara tadi yang dipilih? Silakan. Ini jawabannya pendek, ya open-ended. Misalnya new experience, terus jalan-jalan, budayanya, continue PhD. Good, thank you. Mas Heri, Silakan. sorry Mas Ya. Heri. Itu PowerPoint-nya kayaknya stuck, jadi nggak muncul ininya grafiknya. Oh maaf, Ya. maaf. Saya tadi pilih ini apa? Pilih all screen. Bukan tab. Ya, bukan. Saya pilih window tadi, maaf ya. Oke. Sekarang ini ya, saya tunjukkan dulu yang tadi. Jadi ini mudah-mudahan bisa dilihat hasil negaranya, sudah 100 orang. Bisa dilihat udah ya? Udah. Sekarang, oke, terima kasih. Nah, 100 orang, kemudian pertanyaan kedua, mari kita lihat. Ada 30 orang, sudah 38, new experience, budaya, melanjutkan PhD, melanjutkan pendidikan, ada jurusan yang tepat untuk saya, better education system, good, lanjut S3, research facility, menarik, dekat dengan Bali, ya, ada yang masih pengen dekat-dekat dengan tempatnya. Ya, oke, terima kasih, ada 50 orang kira-kira. Secara umum saya simpulkan, budaya, fasilitas yang lebih baik, sistem yang lebih baik, cara pikir yang berbeda, jurusan yang memang sangat spesifik hanya ada di sana, dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan diisi boleh. Saya akan balik ke presentasinya ya. Right. Nah, sekarang itu tadi sudah. Jadi enggak apa-apa. Jadi sekarang pertanyaannya, saya ingin ke Australia atau ke UK atau ke US karena saya ingin bla 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 kan gitu ya. Nah, sekarang seperti tadi disampaikan Pak Anto, sama saya hanya menekankan saja kalau memang ingin ke Australia atau ke UK, you have to be brave to go out from your comfort zone. Jadi harus berani keluar seperti ikan ini, melompat ke tempat yang baru, tapi pastikan jatuh di tempat yang memang tepat untuk kita. Ada orang yang berani saja melompat, tapi kemudian jatuhnya tidak di akuarium ini yang lebih besar. Jadi, bagaimana caranya berani melompat atau keluar dari tempat kita sekarang atau zona nyaman, tapi apa yang kita tuju juga tepat sasaran. Dan untuk berani melakukan itu, teman-teman, ibu bapak harus berani melangkahkan langkah pertama. Semua perjalanan berawal dari langkah pertama. You never achieve something if you never start, kan gitu ya. Yang kedua, saya pakai filosofi Red Ocean, Blue Ocean. Siapapun teman-teman, baik yang baru tamat, S1, mencari S1, mencari S2, atau teman-teman dosen, sebaiknya belajar memetakan kondisi sekitar dan kondisi diri. Jadi petakan diri, petakan lingkungan. Misalnya di tempat dosen, saya ini kemampuannya di bidang A. Di jurusan atau prodi saya, sudah banyak yang bidang B. Saya harus mengambil bidang A. So you have to go to the blue ocean, di mana teman-teman akan menjadi sendirian atau bersedikit saja dan lebih lega.
ya. Dan tentu saja be unique, be different, but still be yourself. Oke? Nah, jika sudah ingin ke UK, ke Australia karena A, B, C, kemudian sudah berani melangkahkan kaki pertama dan menjadi unik, Bapak, Ibu, teman-teman harus menyiapkan diri. Bayangkan ini teman-teman yang masih S1 atau belum punya pacar ya, sorry. Bayangkan hari Valentine, ini saya sering bilang kalau di kelas. Berani nggak teman-teman bilang sama pacarnya atau calonnya atau pasangannya kalau masih menikah, muda begitu masih menikah, atau yang kalau masih jomblo, nonton dulu ya gimana sih strategi teman-teman yang sudah punya. Berani nggak bilang waktu hari Valentine begini, kamu mau nggak foto bareng di Menara Eiffel Paris dengan saya? Kalau berani ngomong seperti itu, ini yang disebut dengan udah anto maaf sebagai mimpi. Ya, jadi mimpi besar. Dan wujudkan. Yang kedua, contoh lain analogi saja. Bayangkan hari Ibu, Mother's Day, sampaikan ke Ibu tercinta, Bu, anakmu sekarang mau video call dari Opera House ya. Nah, ini momen mengharukan pasti bagi teman-teman semua. Ya, karena Bapak Ibu teman-teman mampu menunjukkan sesuatu dan berterima kasih, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan niat, mimpi, target yang memang harus tinggi dari apa yang kita lakukan. Kenapa target dan mimpi harus tinggi? Karena usaha kita pasti akan minimal dekat dengan target yang tinggi tersebut. Nah, saya menggunakan filosofi orang Bali. Ada namanya jengah. Jengah ini kalau diartikan secara harfiah artinya memotivasi diri secara positif. Jadi jengahang ibane gitu ya bahasanya. Jadi motivasilah dirimu setinggi-tingginya tapi dengan jalan yang positif. Jangan menjadi ke arah negatif gitu maksudnya. Misalnya malah mabuk-mabuk dan seterusnya. Tapi positif. Ya, lakukan langkah yang positif, buktikan ya apa yang kalian bisa, buktikan sesuai dengan kemampuan, minat dan kemampuan masing-masing begitu ya. Nah, kalau sudah punya mimpi, tekad, tujuan, niat, dan seterusnya, baru cari informasi. Saya akan bicara umum dan teknis nanti. Secara umum, beasiswa itu mensyaratkan persyaratan administratif dan kemampuan atau keterampilan. Secara administratif, biasanya yang ditanya pasti, satu, ketika mengisi formulir, berapa nilai raport atau IPK. Kalau ingin melamar S1, S2 atau doktor yang biasanya profesional. Kalau teman-teman ingin melamar Masters by Research dan Doctors ya, atau PhD yang by Research, itu biasanya penekanannya pada kemampuan berbahasa asing dan publikasi. Jadi teman-teman dosen siapkan publikasi sekarang sebanyak-banyaknya, baik yang penulis utama maupun yang co-author. Penulis utama diutamakan, dan apalagi syarat sekarang pasti yang highly reputed journals yang diminta. Yang kedua, saya nggak tahu apa bisa didengar suara video ya. Saya tes dulu, udah bisa didengarkah suara videonya? Belum. Belum ya. Oke, saya lewatkan saja ini karena sistem Google Meet sepertinya harus mengallow sound ya. Saya belum sempat allow sound tadi. Saya ulang. Maaf. Oke, saya ulang lagi teman-teman. Saya tes lagi sekali ya. Mohon udah Anto dikonfirmasi suaranya. Ya, siap. Bisakah? Dengan suara udah Belum. konfirmasi, bisakah? Belum ya? Oke, saya lewatkan saja karena saya tidak bisa lihat chat di sini saat ini. Nah, intinya adalah
ini ada seorang, ini di YouTube banyak sekali, jadi seorang yang training masih muda gitu, penjaga pantai di Jerman. Nah, orang Jerman biasanya bukan bahasa Inggris bahasa utamanya. Nah, ini seniornya suruh kamu jaga ya sekarang pantainya. Nah, ketika dia baru jaga ditinggal oleh supervisornya atau seniornya, ada yang bilang mayday, mayday, jadi minta tolong. We are sinking, kami tenggelam, gitu ya. Dan si anak muda ini baru bilang, okay, we are German Coast Guard, what are you thinking about? Dia bilang begitu. Nah, ini menjadi menarik karena bagi teman-teman yang tahu accent, orang dari Eropa Timur khususnya, Swiss, Switzerland, dan seterusnya itu biasanya tidak bisa melafalkan afrikatif namanya, thinking, tapi menjadi sinking. Nah, itu menjadi bahaya kalau situasinya tenggelam seperti ini, begitu ya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Bahasa. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu bahasa Inggris dan asing lainnya itu dianggap sebagai bahasa asing. Penamaannya foreign language. Beda dengan Malaysia yang menyebutnya dengan second language misalnya, atau Bangladesh. Ini menyebabkan kita merasa jauh dengan bahasa tersebut. Nah, strategi yang harus dilakukan adalah anggap bahasa tersebut sebagai bahasa internasional. Bukan ini bahasa asing, tapi ini bahasa internasional, saya harus bisa. Sehingga saya akan mampu berperan di dunia global. Ya, seperti gambar ini. Nah, pertanyaannya adalah, di administrasi memang menanyakan itu. Jadi IPK, nilai, dan bahasa. Nah, sekarang seperti udah Anto bilang tadi, pelamarnya ribuan, 5.000 dan seterusnya. Apakah itu cukup? Tidak. Bapak, Ibu, teman-teman harus memiliki sesuatu yang lain. Contoh, saya kasih, jika teman-teman diberi pertanyaan ini, saya kasih waktu 5 menit, bisakah langsung menjawab? To apply to Harvard University, all applicants are required to answer the following question. Why do you think it is important for a university to have students from around the world? Maximum 350 words. Yang minta Harvard atau universitas ternama, pertanyaannya sangat open-ended dan memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jika kita tidak biasa mengasah keterampilan kita, berpikir, dan abad 21, nilai dan kemampuan bahasa tadi akan sulit. Ya, akan tidak hanya menjadi standar begitu, karena yang lain mungkin lebih bisa yang lain, ya, kemampuan yang berbeda. Artinya adalah Bapak Ibu teman-teman harus menyiapkan diri pada hal-hal yang bersifat unik yang diperlukan oleh dunia global. Salah satunya keterampilan-keterampilan umum dan lunak yang diperlukan dunia. Tahun 2020, Bapak Ibu, kalau nanti yang mengajar di dosen, jangan lagi mengajarkan konten saja, anak-anak yang masih belajar jangan hanya menghafal saja, tapi belajar memecahkan masalah, belajar berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya. Karena inilah yang diminta nanti oleh dunia, bukan nilaimu berapa, tapi tidak bisa memecahkan masalah, semacam itu ya. Nah, pikirkan ini teman-teman, jika kualitas dan perjuangan saya sama dengan ribuan pelamar lainnya, mengapa saya harus jadi pemenang? Yang lama 5.000, yang dicari 500. Semuanya IPK-nya tinggi, semuanya bisa TOEFL atau IELTS-nya melewati batasan. Apa yang membedakan dan saya harus jadi pemenang? Memenuhi syarat saja tidak cukup. Teman-teman, ibu bapak harus ada di atas syarat. Nah, saya akan cerita sedikit bagaimana mendapatkan beasiswa khusus research ketika saya mendapatkan beasiswa di Australia. Sama seperti Udanto, saya juga mendapatkan beasiswa Fulbright, Dikti, tapi saya lepaskan begitu ya, dengan berbagai alasan. Secara sederhana, bagan memperoleh beasiswa itu sama, Ibu Bapak, teman-teman. Jadi Ibu Bapak harus memiliki niat, mencari formulir, kemudian mempelajari formulir. Pertanyaan itu akan mirip semuanya, tetapi secara umum adalah isi formulir itu pasti akan menanyakan data diri, kemudian keterampilan menjawabnya yang ditanyakan biasanya kontribusi, rencana penelitian, dan rencana setelah tamat. Pasti itu. Nah, itu tidak bisa diisi
dengan jawaban atau kemampuan menghafal saja. Bapak Ibu harus punya pengalaman yang lebih dari sekedar nilai tinggi dengan cara menghafal tadi. Ada pengalaman organisasi, memecahkan masalah di lingkungan sehari-hari, dan seterusnya. Intinya adalah isi formulir tersebut, kalau Bapak Ibu ingin melamar PhD, tekankan pada rencana penelitian yang Ibu Bapak akan ajukan. Meski nanti rencana ini, percaya sama saya, akan diobrak-abrik lagi nanti. Tapi di awal harus meyakinkan. Nanti saya tunjukkan bagaimana saya mereview beberapa proposal atau letter statement letter dan personal motivation letter pada teman-teman yang sedang S3 dan sudah diterima saat ini. Ya, ditunggu, kemudian biasa kalau ditolak sama, jangan menyerah. Berkali-kali, saya juga berkali-kali ditolak gitu ya, termasuk ditolak yang lain-lain. Kemudian kalau diterima, silakan, ada dua formatnya. Kalau yang modelnya postgraduate research, ditawari beasiswa, tapi diminta data sudah publikasi apa saja. Ada yang diterima tanpa beasiswa, jadi suratnya nanti bilang Anda diterima, biayanya segini, silakan apakah mau sendiri atau sponsor lain atau gimana. Nah, dulu saya diterima pertamanya tanpa beasiswa. Saya bilang, saya tidak punya biaya untuk ini. Nah, kemudian saya ditawari beasiswa dengan syarat mengirimkan publikasi. Saya kirimkan publikasi saya, kemudian diberikan beasiswa. Ya, kemudian diterima. Nah, kalau bahasa Inggris teman-teman, Ibu Bapak belum dianggap cukup sesuai dengan standar tersebut, Bapak Ibu bisa belajar di Language Center. Saya waktu di Melbourne mengajar juga banyak sekali level dari level 1 yang anak-anak Vietnam dan seterusnya, yang zero English sampai yang teman-teman dari Korea, Jepang, Iran yang level S3 biasanya level 5 dan 6. Ya, jadi menulis critical thinking-nya yang ditekankan kalau di level tinggi tersebut. Nah, selain itu, Bapak Ibu harus memikirkan apa yang harus disiapkan. CV yang pertama, Bapak Ibu harus benar-benar teman-teman menyiapkan kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini tidak bisa simsalabim, teman-teman, Ibu Bapak. Dia harus diisi seiring waktu. Ikut organisasi, alami berbagai kesempatan dan peluang. Tidak bisa langsung jadi CV yang jos, begitu tidak bisa. Portofolio harus dibangun, jadi kinerja, prestasi, dan juga kontribusinya itu yang penting. Jadi harus keluar dari sekedar listing atau mendaftar saya juara 1 ini, saya pernah jadi ketua ini. No, tapi yang diminta adalah apa sih pengalaman menjadi juara 1 di sana, apa sih masalah yang dihadapi, bagaimana mengatasi masalahnya, kontribusinya apa. Jadi bukan sekedar list of achievements begitu ya. Nah, yang penting adalah nanti kalau melamar beasiswa, secara umum pasti meminta yang namanya study objektif, tujuan studinya, personal statement atau motivation letter, dan terakhir kalau memang lolos meminta letter of acceptance atau offer. Ya, dan CV-nya diminta. Saya kasih contoh ini yang kemarin ikut sudah saya berikan juga. Ini adalah saya mereview teman yang melamar PhD dengan Fulbright. Dan saat ini sudah lolos ke Fulbright. Jadi areanya pendidikan, dan yang saya lihat adalah, dan saya review adalah apa yang dia tulis. Yang pertama adalah dalam konteks studi objektif, penekanannya adalah gap apa atau ketimpangan apa, sesuatu yang jomplang apa yang dilihat, yang saya ingin lakukan dalam studi saya. Ini sama kayak melakukan riset teman-teman. Jadi diskrepensinya apa? Yang kedua, saya ingin memfokuskan diri pada area atau topik apa. Jadi pertama misalnya di sini yang bersangkutan ini melihat ada gap antara konsep di teori dan praktek di lapangan dalam pembelajaran matematika. Kemudian fokusnya adalah saya akan menawarkan yang namanya STEM di konteks Bali. Jadi biasanya itu STEM, dan kemudian yang ditawarkan adalah STEM, ada tambahan arts-nya. Kenapa arts? Tentu dia nanti menjelaskan di sini. Ya, karena STEM tidak banyak ada di konteks Indonesia dan Bali. Secara umum nanti bisa dibaca ya slide ini ya. Yang selanjutnya adalah yang bersangkutan menekankan bahwa pengalamannya membukakan perspektifnya. Ya, kemudian dia ingin menekankan bahwa pembelajaran yang bersifat bottom up dari bawah, jadi apa yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan
atau dicocokkan dengan konsep dan teori itu penting. Jadi membawa cerita-cerita di lapangan untuk kemudian merevisi atau memverifikasi konsep yang sudah ada sehingga dia sifatnya membumi. Ini yang dia ingin tekankan. Kemudian, Mas Heri, sorry, ya, PowerPoint-nya nggak kelihatan sekarang. oh ya, Ya. bisa ya. Sebentar ya. Iya, sekarang Sudah, dulu. udah? Bentar, Mas. Oke, maaf. Tadi padahal sudah PowerPoint sebenarnya. Ya, ya udah tadi udah, tapi sempat hilang. Ini udah nih. Udah. Oh gitu, oke, Ya. sip. Ya, maaf ya, teman-teman. Jadi saya ulangi, jadi di sini jadi study objektif, kemudian penekanannya pada gap atau discrepancy, kemudian fokus saya apa? Yaitu sesuatu yang unik, sesuatu yang baru. Jadi inovatif begitu ya, yaitu dalam konteks ini STEAM. Kemudian lanjutan dari study objektif, ceritakan ini ternyata membuka perspektif saya secara positif dan saya ingin membawa sesuatu yang sifatnya bottom up untuk memvalidasi teori atau konsep yang sudah diberikan pemerintah dan teori-teori sehingga ada perubahan besar gitu ya, dan ini akan membuat saya jelas dengan tujuan pembelajaran saya dan riset saya khususnya kalau level PhD. Ya, kemudian apa sih harapan saya? Saya ingin menjadi profesor dan seterusnya, saya ingin melakukan voluntary works dan seterusnya gitu ya. Nanti silakan dibaca teman-teman. Yuk. Mas hilang, maaf hilang lagi dia. Oh ya, itu bisa ya. Padahal saya moving along ini. Sure. Ulang lagi. Tadi sempat muncul tapi hilang lagi. Ya. Bisa dilihat kah? Nih, on, sedang proses. Oke. Enggak, masih putih. Ah, ini udah. Sudah, oke. Ya, biasa dengan teknologi ya. Mohon maaf teman-teman. Okay. Terima kasih, sudah dikasih tahu. Jadi terakhir disimpulkan di studi objektifnya dengan melakukan apa yang saya lihat ada gap, kemudian dengan fokus studi saya yang inovatif dan baru dan novel begitu ya, new, recent dan significant tadi penting untuk dilakukan, saya akan bisa melakukan apa begitu ya. Nah, selanjutnya personal statement. Jadi ini biasanya di Fulbright atau di beberapa beasiswa yang lain. Meminta yang namanya pernyataan personal. Nah, ini sifatnya lebih kepada bercerita saja, tetapi dibungkus dalam sebuah balutan yang akademis sedikit, tapi juga personal begitu ya. Jadi dia cerita waktu saya kecil, saya nggak suka matematika, tapi saya juga suka karena misalnya guru atau apa dan seterusnya. Saya juga menjadi anak tertua di keluarga saya, sehingga saya pengen membantu adik-adik yang ada di desa dan seterusnya begitu ya. Nah, ini yang menjadi fokus. Jadi secara personal diceritakan pengalaman, tapi juga secara cantik dan elegan begitu dibungkus semuanya dalam konteks perencanaan studi saya atau riset saya nanti. Jadi saya melihat banyak sekali masalah gitu ya, ada yang komplain dan seterusnya. Nah, untuk itu saya tahu ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus diperbaiki, dan kemudian ada juga yang saya ingin tambahkan gitu ya. Jadi pengalaman saya waktu di Belanda, kemudian saya juga ke desa, kemudian fokus studi saya yang baru, kemudian di Indonesia apa yang terjadi sangat terbatas, kemudian kalau saya ingin melanjutkan studi saya di Amerika, saya bisa melakukan apa, dan langkah panjang saya atau tujuan panjang saya adalah saya ingin menanamkan konsep STEAM dan membantu terus-menerus seperti itu. Jadi itu yang kunci sekali di studi objektif dan personal statement teman-teman. Tambahan lainnya adalah CV. Nah, CV seperti saya sampaikan tadi tidak bisa simsalabim dan magic. Jadi dia harus diisi, dilakoni begitu sehingga bisa terisi dengan baik. Kalau joke-nya teman-teman tanpa bermaksud apa-apa, kalau saya diminta CV biasanya mau minta CV pendek atau CV panjang. Ini adalah CV pendek saya. Jadi satu halaman ringkas, elegan begitu saya buat pakai Canva saja, tapi CV panjangnya bisa 15 halaman. Nah, itu tidak bisa diisi tanpa ada pengalaman. Ya, tapi yang penting dari CV teman-teman adalah seperti saya sampaikan tadi, dia bukan listing prestasi saja.
tapi refleksi dari apa pengalaman yang dialami dalam mencapai prestasi tersebut dan kontribusinya, begitu ya. Nah, setelah semua itu dijalani, mengirim administrasi, dokumen, membuat studi objektif, personal statement, harapannya, kemudian IPK dan publikasi dan juga skor IELTS dan seterusnya, itu harapannya bisa diberikan letter of acceptance atau offer, baik itu unconditional offer, begitu ya. Karena ini adalah boarding pass, teman-teman. Bagaimana caranya mendapatkan? Ada beberapa cara. Salah satunya menghubungi international office yang ada di universitas yang dituju masing-masing jika modelnya research space. Kalau teman-teman melamar dengan provider seperti DAAD di Jerman, di Fulbright di US, kemudian LPDP dengan keuangan, dan AAI di Australia, itu bisa melamar lewat provider tersebut. Mereka yang akan mengurus semuanya. Tapi jika teman-teman melamar riset by yourself, bisa ke international office di universitas yang dituju. Cara lain yang saya lakukan dulu adalah saya suka sekali ikut seminar dan konvensi, dan di sana saya melakukan personal approach secara positif dengan para profesor yang diundang. Jadi saya bawa kartu nama, saya cerita, tentu saya baca dulu latar belakang profesor tersebut, saya ceritakan minat saya, dan saya berusaha masuk dengan ide baru, sehingga siapa tahu dia tertarik. Nah, biasanya profesor di universitas itu powerful. Dia bisa bilang, saya punya kandidat satu, berikan dia beasiswa. Itu cara paling cepat untuk mendapatkan beasiswa. Tentu teman-teman ketika mengikuti menjalani beasiswa, baik sebelum maupun sesudah, atau selama di sana, tetap aktif, selain menulis atau kuliah, boleh bekerja kalau seperti di Australia atau di Amerika atau Prancis begitu, tapi juga ikut organisasi. Udahanto dengan saya juga cukup lama di organisasi di Melbourne juga. Saya ikut organisasi dengan ini dan juga ikut mengajar bahasa Indonesia begitu ya. Oke, singkat saja terakhir karena waktu, saya ingin menambahkan apa sih yang bisa dilakukan setelah mendapatkan beasiswa. Jadi mendapatkan beasiswa itu menurut saya gampang, teman-teman. Tapi apa kontribusi teman-teman setelah mendapatkan beasiswa itu penting. Lakukan apa yang disukai, menulis, berkontribusi pada masyarakat. Ini adalah buku-buku dan karya saya dengan teman-teman, pergi keliling pelosok negeri begitu membantu, kemudian membuat beasiswa, memberikan seminar dan seterusnya, sehingga apa yang ibu bapak teman-teman dapatkan di sana berguna. Terakhir, hilangkan filosofi I can't tetapi I can, karena nothing is impossible dan sukses itu tergantung pada you. Tentu dengan doa yang terus-terus dilakukan. Nah, terakhir sekali, mohon maaf, itu masih saya sebut dengan cerdas. Orang cerdas itu banyak di dunia ini, di Indonesia banyak. Teman-teman harus melangkah lebih jauh lagi menjadi berbudi, berkarakter. Jadi tetap berani terbang tinggi di dunia sana, tapi mengakar kuat di Ibu Pertiwi. Ya, karena orang terdidik tidak hanya kognitifnya saja yang pintar, otaknya saja, tapi juga afektifnya bagus dan tingkah lakunya juga bagus. Ini yang saya sebut dengan cerdas berbudi. Di bahasa Bali ada namanya dengade nawa bise, Jepang anaki ngadane. Itu artinya jangan pernah sombong, kita lakukan saja, biarkan orang lain yang menilai kita. Ya, seperti itu teman-teman. Ini adalah perjalanan saya tanpa bermaksud apa-apa, and it's a never-ending journey. Thank you very much, Uda dan Mbak Gia dan Bania, teman-teman. Saya kembalikan, kalau ingin mengontak saya silakan, ini nanti saya kirim dan silakan dihubungi. Terima kasih, Uda.